alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Alladzina te wong akeh atainahum kang maringi ingsun ing alladzina alkitaba iki. Tak kei kitab tenan, maknane paham tenan. Iku ya'rifu. Iku padha ngenali sapa alladzina atainahumul kitaba ing Muhammad. Muhammad dan tegese ngerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam binati kelawan sifate Muhammad. Fi kitabihim ing dalam kitab-kitabe ahli kitab. Oleh ngerti kama ya'rifuna kaya oleh ngerti sapa ahli kitab abna'uhum anak-anak ahli kitab. Mereka sangat kenal ciri-cirine Muhammad kaya mereka kenal anak mereka sendiri. Alladzina ta wong akeh khosiru kang padha tuna sapa alladzina. Nunano anfusahum ing awak dhewe alladzina minhum sangking jenis ahli kitab. Karena ada semuanya. Baru mengkotawi kabeh itu layu minuna iku ora gelem iman sapa ahli kitab ya sing minhum bihi kelawan Muhammad. Wa man te sapa ela hadat sira ora siji kemujud agama sing luwih dolim memang dibanding wong tarokan gawe-gawe sapa man ala wa ing atase Allah. Gawe-gawe kadiban yang kedustaan. Misalnya binisbati syariki kelam nisbatno anane rival atau sekutonan ilahi maring. Au kadzaba utawa gorono sapa wong bi ayati ing ayat-ayate Allah. Ayat Qur'ani dikese Qur'an. Innahu aynasyana innahu satemene kelakuan. Mesti kelakuan itu fakta sing terjadi aysyana iku layu suhu. Iku ora bejo sapa adzalimu ora wong sing dolim kabeh, dolim bidalika kelawan iftira ala wa kadiban utawa takdzib di ayatillah. Tidak jika rujuk iftira ala wa kadiban atau takdir di ayat ini. Wa yauma nahsyuruhum jami'a. Wa qur'an ilinga sira yauma nahsyuru ing dalam dinani bireng ingsun hum ing ladina. Jami'an haris kabeh. Sumanaqulu mongko nuli ngendikan ingsun. Illadina asyraku mare ngomong sing lakoni syirik tauhidon kelawan melehno. Aina syurakakum aina itu di syurakakum ing mitra sira kabeh. Sekutonan sira kabeh alladzina rupane wong akeh. Untung kang ana sira kabeh utas umune iku nyangka sira kabeh. Anakum satemene kabeh syuraka ibu syuraka kabeh lillahi ta'ala. Semalam takun mongko nuli ora ana bitai lan tawalya ila semalam yakun apa fitnah itu. Apa jawaban utawa alasane wong akeh binasbi warafilan rofa. Jadi kira ayat semalam takun fitnah itu semalam takun fitnah itu. Ma'dziratuhum to ma'dziratuhum apa ila ayakum. Terus nak fitnah dadi isim ya ila terus khobar nak sing arep dadi khobar ya ila terus napa isim. Ila angko kecuali ento ngucap sapa ahli kitab utawa sapa wong-wong sing khosir. Illa qaulahum tegese kecuali pengucape wong akeh wa ibune Allah. Kira kita Rabbina ya. Rabbina tegese pangeran kita. Dijari lancar lah sekira kita wa napa Rabbina, naktun dadi naat, wanas bilan nasab, nida an halid dadi nida. Terus kira Imam Kisai, jelas maca Rabbana itu Imam Kisai, tidak maca wawo demi Allah, Rabbana duk pangeran gitu. Terus nak Rabbina karena naat, nak Rabbana apa? Nida, jadi wawo demi Allah, Rabbana duk pangeran gitu. Wanas bilan nasab, nida an halid dadi apa? Tidak jelas nak Kisai, jelas mulai yang betul. Kira Imam Kisai. Makun narono kita musyrikin itu musyrikan. Ora dawuh sapa wa taala undur. Delok sira Muhammad ya Muhammad ya Muhammad. Fahale kaya apa? Terus balik wae nang wae. Kowe nak maca Quran itu delok per ayat per lafaz. Ini kan artinya di mahsyar, ngono napa? Teng mahsyar niku tiang-tiang kafir, tiang-tiang Kristen niku ditakoki pangeran, endi ya cek Kristen, cek kafir, pokoknya saya meyakini Allah itu punya tandingan. Endi tandingan-tandingan sing mbok sembah. Terus mereka bilang, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Terus uniknya pangeran ngendikan ini, unggur. Kaifa kadzabu ala anfusi. Unggur maknane deloken Muhammad. Ya deloken Muhammad, kelakuan kok ngono. Wong sak urip-uripe syirik saiki ngaku gak. Itu artinya benar-benar Rasulullah itu segamane jan panitia kiamat. Maksudnya panitia itu ora kena hisab.
Orang kena nopo? Bisa. Jadi tenggene gambaran hadis-hadis itu Allah, tenggine itu Nabi Muhammad, tenggine Jibril. Tentu tidak usah kamu bayangkan Allah ya khulu fi makanin, tapi semua kitab menerangkan ketika itu yang jajar Allah itu hanya Muhammad dan Jibril. Cara kula riwayat iku ya ono bener e. Buktine ketika Allah dibodoni ambek wong musyrik-musyrik, kanjeng Nabi Allah ngendikan apa? Unzur. Delok mak kelakuan kok ngono. Lah misalnya kanjeng Nabi ra ning pinggire kan gak mungkin didhawuhi unzur lah maksudnya. Paham? Nggih. Lah iya mane ilmu sik terus hafal Quran. Utawa ya ora hafal Quran, ra hafal ilmu. Iya, soalnya ngene kok urip ngono. Jadi ketok anak Quran yusad diku batu dan kan gambarannya kiamat kan seperti itu yang masyhur sing diwaca Abdul bin Mas'ud. Pakai faidah jina min kulli ummatin bisyahidi wa jina bika ala itu jelas Nabi itu sing ngurusi kiamat. Jelas Nabi sing ngurusi kiamat itu. Nah, karena Nabi itu melok jadi saksi, makanya saksi itu gak akan kenapa? Hisab. Karena saksi itu pasti tidak bersakitan. Makanya kenapa orang mati syahid pasti masuk surga? Karena semua dosanya diampuni oleh Allah, terus dia dijadikan saksi. Itu disebut wasyuhada inda rabbihim. Karena saksi itu tidak mungkin kena hisab. Kalau asli nyeksain. Jadi ulama, wong mati syahid, orang-orang wali itu nanti dosanya diampuni semua, terus dia diposisikan saksi. Dan di mana-mana namanya pengadilan saksi itu udah ikut pesakitan. Makanya Dawei Sayyid Muhammad nggak ada lafaz am kecuali ditahsis. Karena kalau tidak begitu repot misal kabeh wong nak mati ditakoki mungkar nakir. Ki iso bar mungkar nakir takok Nabi Muhammad. Bayangno tok. Ora wani Bang. Kalah keren loh. Wong Kanjeng Nabi Abdulul Khalqi kekasih pangeran mungkar nakir takok marah buka. Dapat takoki waman Nabi aku dhewe. Ora sebuah. Yo kan yo kabeh ku yo ora iso, misale tapi kan kabeh wong ngurmati tak yo kabeh wong maksudnya ora nglebokno. Sembrono. Kabeh wong ditimbang terus malaikat Cek Muhammad timbang. Ora wani ngawur. Ketemu Nabi semono ora karuan. Malah kon apa? Timbang. Ora wani sembrono. Makanya tetap kabeh ditafsir proporsional. Timbang ya kue-kue bareng. Iku ora mesti jelas super. Jadi ditimbang syaratnya iku ana 50-50 yo. Kaya wong kafir Fir'aun ora ngarah ditimbang. 16. Oh masyhur kan. Ulai kalladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fahabitas a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Wong sing jenis nakal itu ora usah tak timbang wong karuan. Terus go jalalan ngalor kidul mlebu di raro. Wah, sok go jalanan bener ora pantes. Ketoke to piye. Ya ketoke ora pantes. Kok go jalanan. Ora jalane jalur sik-sik kene jalane. Go jalane kalam wae. Qur'ane kan kalam wae kan gak iso mlebu neraka. Sing gowo wae. Jadi ketok ya Bapak ayat tadi pakai faidah jina mingkul masin syahid. Nabi itu jadi saksi. Karena jadi saksi ketika Allah dibodoni wong kafir. Muni wa rabbina mana musyrikin Allah dawuh nang kanjeng Nabi unzur. Delok kelakuan kok. Kefa apa? Kadzabu ala anfusihim. Makanya saya percaya riwayat yang apa? Riwayat yang tadi apa? Mengatakan bahwa ketika kiamat itu pangeran itu Nabi dari pangeran berjinten malaikat. Bahkan apa itu? Ketika Allah nyafaati kiai-kiai gede, jadi kiai-kiai sing populer. Bukan karena wakil presiden tidak mau populer yang langit, populer yang langit. Namanya terdaftar di langit. Kiai-kiai yang populer di langit itu sama Allah disafaati dulu karena memang terdaftar ya. Maksudnya nomor induk ini langit. Ya kan kiai kan gitu. Kalau kiai betul itu pasti namanya terdaftar di langit. Bahkan malaikat-malaikat rahmat itu udah bisa melihat bumi kecuali dulu omai ulama. Jadi omai ulama ning bumi koyo lintang sing ning langit. Itu kamu rakyat gitu. Kamu daftar itu kamu berapa? Kamu daftar.
Nah itu ketika Allah sudah nyafati kitab yang terdaftar di langit itu Nabi Muhammad masyhur. Itu riwayat Sayyid Ali Zainal Abidin dari Sayyidina Ali, dari Sayyid Husain, dari Sayyidina Ali itu Nabi matur kula apal bahkan itu sapi gura. Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Ya kalau ai Rabbi matur ai ya Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Gusti sing nyembah jenengan mboten tiang-tiang populer itu Pak. Kiai RT, kiai musola sing panjang-panjang kudu nyembah jenengan. Meskipun namanya urung ya karena lama-lama mau. Kadang ya sholat Arab, kadang ngabot sawai, kadang ngabot wedhus kan enggak. Laki profesional kaya kula kan wis nyai tenan kan. Sing nyai tenan di sinau yo mulang, ora eling wedhus, ora eling macam-macam. Kowe kan yo nyai, yo eling BPKB. Iku gak ono daftar ya. Tapi nanti diusulkan loh. Ya, enggak kenapa? Komisi. Amnesti. Karena amnesti. Jadi abaduka fi atrofil. Iku gak nyembah maksudnya pucuk-pucuk. Ane terus nawa. Jadi kita sayangnya Allah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai Kanjeng Nabi itu pas Allah ngisab, niku sing didelok Kanjeng Nabi umdur apa? Umdur ya Muhammad kaifa kadzabu. Itu artinya kan ada satu fakta di akhirat yang bahkan Allah ketika setelah menvonis fakta itu yang dimintai pendapat itu Kanjeng Nabi umdur. Nah termasuk nanti dimintai pendapat tentang kita. Dia umat tempi boleh beli. Tapi jenengan pun janji jare nyeneng kula. Nek nyeneng kula kudu mlebu swarga, Pak. Masyhur malaikat sampai protes. Ya Muhammad, ma tarakta li ghadabi rabbika syai'a. Dadi jatah-jatah pangeran ngamuk ora mbok kei maksudnya. Maksudnya kalau malaikat Malik, pangeran kan dhewe di sifat ghadab. Mbok yo dikei jatah. Ekspresi ghadab apa kan ning malaikat Malik. Wah, nang ngene ketian jatah, Mas. Jadi ternyata malaikat Malik ya suka punya jatah. Jadi nanti kalau kesyafaatan semua terakhir yang dikatakan Imam Malik itu malaikat Malik ya Muhammad ma tarakta li ghadabi rabbika syai'a. Jadi umat jatahku apa? Bagi malaikat itu semangat jotos iku ternyata dijubuk juga gitu. Ambek Kanjeng Nabi. Oh, cinta ngaji jalan. Lah malaikat Malik kecewa. Iya, Ibu. Dijubuk. Ada patekai malaikat Malik. Orang keren nama-nama. Ini jelas ya, jadi betapa sayangnya Allah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ketika Abdul bin Mas'ud nadakan wawas Quran yang ada dengan Nabi, mulai Abtada tu bin Nisa, surah Abdul bin Mas'ud mulai surat nomor Nisa, ketika pakai bayi-bayi minggu umat musyahidi wajibna bika ala syahid. Bagi Nabi nangis karena apa? Benar-benar tersanjung. Ya, nangis karena benar-benar apa? Tersanjung diberi hak jadi syahid. Tentu kesaksian Nabi tidak akan merugikan kita. Gampangane roh kowe dosane akeh lae. Nabi itu nak ngendikan ra koyo iki saiki, nak ngendikan lu gampang. Dawe Nabi kula aja hafal hadis. Mungkin kalau sampean beda hafalan mungkin beda kita. Atau memang enggak hafal. Nah, yang terkenal saja yang versi Ihya. Meskipun di kitabnya Sayyid Muhammad mungkin beda, beberapa lafaznya beda, tapi saya yang pakai yang terkenal. Ayati khairun lakum wa wafati khairun lakum. Kalau di kitabnya Sayyid Muhammad wa mamati khairun lakum. Tuhadisuna wa yuhdasu ankum. Nah, ngene iki niku amma hayati fali as-sunnah lakum as-sunnah. Ya seorang aku urip ya apik yang ganggu kowe. Kok aku wis mati, wis wafat ya apik ganggu kowe. Nah aku cek urip berarti aku memberi satu ajaran. Fa sunnah lakum as-sunnah saya bikin ajaran. Nah aku serawono malah apik, aku jajar pangeran. Terus delok kowe. Nak roh kelakuanmu apik, hamid to aku muji pangeran. Nak roh kelakuanmu elek aku jajar pangeran tak jalur sepuro itu, gak enak. Jadi apa ya Nabi itu pokoknya inginnya umat baik-baik saja. Orang kafir di kafir, kafir salah. Dulu kiai latihan, kiai latihan, jamu bojo dan tidak nama tuh kudu harus jamu. Jadi nih ngomong jamu ini pas fatwa kudu harus di jamu.
Nah makanya dawuh siapa itu yang arang Simtud Dura Said Ali. Kan itu yang diulang-ulang Said Muhammad juga di kitab-kitabnya itu kan. Betapa makanatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, ada kata ja'uka. Ya, andaikan mereka ketika sudah berstatus zalim, kemudian ja'uka, mereka datang ke kamu Muhammad, fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul. Kemudian mereka minta ampun sama Allah dan Rasul pun memintakan ampun. Mesti lawa jadullah tawwabur rahim. Pasti mereka akan menemukan Allah dalam keadaan tawwabur rahim. Nah tentu kan ada ulama dua. Semoga yang kedua ini yang benar. Kalau kamu artikan jauh itu fisik, kemudian setelah mereka dosa datang ke Nabi secara fisik, tentu syaratnya umroh. Dan itu dan semua orang kuat karena BPKB masalah, duit masalah, rumah kontrak, umur mertua macam-macam. Selain selarat turunan, macam-macam. Nah itu kalau jauhkah itu fisik, ya jauhkah itu fisik kan tentu datang ke Nabi maknanya itu ziarah, umrah atau ziarah ke Rasul. Dan itu kata Sayyid Muhammad, itu kan masyhur ceritanya. Ada Udbi itu nama orang Bedui. Orang Bedui sowan ke Nabi, Nabi sudah wafat. Sowan ke Nabi terus bilang gini, ya Allah, saya sudah sesuai prosedur. Sowan kekasih jenengan, maka engkau harus memaafkan saya. Baru itu mulai. Terus mulai ada wali karena Ubi ini tidak wali, tapi ngomong ya. Terus Nabi bilang ke yang wali, tentu yang kalau nggak wali kan nggak bisa komunikasi dengan Nabi. Nabi itu ada wali, pas itu sowan Nabi juga ilhaq. Coba Ubi tadi Parani bilang bahwa dia sudah diampuni Allah. Semenjak itu kan ditulis, Gus. Ning makam Nabi kan ono syair sing diwaca Arabi. Apa itu masyhur. Ning Subahun Nabi kan sampai saya gitu ditulis. Apa syair tentang apa? Kanjeng Nabi. Sebenarnya itu orang Arabi pertama yang ngomong. Jadi apa? Ya khairu man tufina bil qa'i adumu ubada terus itu ditulis. Oke, itu madzhab pertama, tentu itu gampang dipahami karena K itu fisik. Tapi kita pasti nyesal ya karena ada semua orang bisa apa? Ya. Tapi kata Said Ali yang ngarang Simtud Duror, kata beliau, saya punya karangannya Al-Anfas Az-Zakiyah. Dan di luar kitab Simtud Duror karangan itu Al-Anfas Az-Zakiyah dalam sanad Al-Habasyiyah. Kata beliau begini. Jika dan ini diamini semua ulama, jika para syuhada saja ahya, fakaifa bisayyidis syuhada. Kita kan punya aturan, misalnya wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah. Orang syahid biasa saja enggak boleh divonis mati. Apalagi sayyidus syuhada yaitu Rasulullah. Tentu kita tidak pernah yakin kalau Nabi itu kabur. Karena yang syuhada biasa saja tidak boleh dikatakan apa? Amwat. Ya, apalagi sayyidus syuhada. Terus dua, kalamullah itu azali, kata Sayyid Ali. Kalamullah itu azali qadim dan bakin ila yaumil qiyamah. Kalau kalamullah bakin ila yaumil qiyamah, maka khitab wa'lamu anna fikum Rasulullah, juga semua umat Islam itu dihadiri Nabi. Jadi di depan kita sekarang kapan saja wa'lamu anna fikum Rasulullah, bahwa pada diri kalian itu ada Rasulullah. Kita kapan saja, di mana saja, tempat mana saja pasti ada Rasulullah. Buktinya kalau kita sholat tidak pakai dhamir ghaib, assalamu alayka ayyuhan nabi, itu sirinya karena Nabi hadir di mana saja. Ya makanya salamnya tidak pakai sifat ghaib, tapi apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Meskipun keberhadiran Nabi ya terserah masing-masing. Paham ya? Tapi itu kan artinya kalau itu berarti kita harus sowan fisik ke Madinah, apalagi yang ditetir kiri-kiri itu sudah. Itu tanpa kesana sudah statusnya waliyul fuqara. Tapi itu pecinta orang fakir, maka berfikirlah supaya apa? Nah, ini penting saya utarakan karena mulai eling betul dawuh Mbah Mun, dan ini memang musalsal sampai semua thariqah. Itu ilmunya orang-orang sufi tanpa guru. Makanya orang sufi itu kan fanatik guru, ngono tenan. Dan sampean roh cerita orang sufi. Orang-orang sufi dulu itu ya biasa tanpa guru, tapi karena mereka hatinya baik kemudian lagi. Tapi ini dikritik sama sufi-sufi yang dengan guru. Digojlok begini, kowe orang ngarah iso saleh, tetap butuh master. Butuh panutan. Singkat cerita yang sufi yang sudah mukasyafat tanpa guru tanya, tapi saya nyatanya mukasyafat. Cek aku pengen soleh. Kemudian dia sholat dengan kefiah yang kayak orang-orang dulu.
Dia wudu ya dengan kefiah kayak orang-orang. Ayo, jute kowe kok ana kembarane. Terus dia tanya, maksudnya gimana? Pangeran wae nyifati wong tuh hidayah itu butuh master. Misalnya di dinas sirotol mustaqim. Allah tidak bilang sirotol kan? Karena kita tidak pernah tahu cara ibadahnya Allah kan tidak pernah tahu. Dan Allah nggak beribadah tahu pangeran. Tapi Allah berikan ihdinas sirotol mustaqim sirotol ladzina. Artinya untuk benar itu butuh master, butuh panutan orang lain. Buktinya apa? Ihdinas sirotol mustaqim sirotol ladzina. Jadi nggak bisa kamu benar berdiri itu tidak bisa. Pasti anut sebelumnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi sing wis kekasih pangerane secara prosedur tetap dikatakan anit tapi millata Ibrahim hanif. Meskipun Nabi Sayyidul Anbiya. Artinya begini, kalau itu nyata di alam jusmani, alam fisik, maka di alam maknawi juga nyata. Kata Sayyid Ali itu berarti di alam maknawi juga nyata bahwa di depan kita adalah Rasulullah. Makanya disebut wa'lamu anna fikum Rasulullah. Di depan kami itu ada Rasulullah. Sehingga itu terekspresi ketika sholat di seluruh dunia tetap pakai khitab, yaitu assalamu alaika ayyuhan nabi. Bukan harusnya kan alaihi karena kita jauh, tapi nyatanya alaika. Paham ya? Jadi ini penting. Nah nanti kata Imam Haromen, wasayut lal Quran hatta fajr yaumil qiyamah. Dan nanti sampai fajar dino kiamat itu yang masih dibaca ya hanya Quran. Ya termasuk nanti ketika kiamat sekalipun yang dibaca juga pakai faidah jina min kulli ummatin bisyahidin wa jina bika ala haula. Nah pertanyaannya adalah kira-kira syahadatun nabi itu tanfauna atau tadurruna? Pasti tanfa. Ya syahadatun nabi pasti tanfa. Tapi problemnya kita sendiri kadang nggak siap menerima manfaat itu karena kita mengharamkan maulid. Kita mengharamkan sholawat. Nah, itu kan prono kan. Sini-sini alasannya mampu sangu amale dhewe. Nah sik wong kecemplung sumur kan sangu amale dhewe ora iso. Wong kecemplung sumur butuh ditolong wong. Iya. Oh iya nek contone ke mlaku ning tol, mlaku dhewe. Lah nek contone kecemplung sumur. Kok nek kecemplung neraka? Kita ini kan terlalu naif ya. Jadi sidik karena manusia hanya sangu amale dhewe. Di antara amal itu akidah atau cara berpikir. Kalau kita cara berpikir Allah itu memberi hak syafaat ke Rasulullah, insya Allah kenyataannya juga seperti itu. Makanya Imam Bukhari itu saking alimnya, beliau bikin terjemah itu judul. Jadi Bukhari itu ada judul yang diyakini sebagai bentuk ijtihad Imam Bukhari. Seorang lagi. Jadi kalau Imam Bukhari bikin judul itu artinya hasil apa? Ijtihad. Beliau punya judul gini, Babun An-Nafil al-Qalbi Amalun. Terus beliau geloyor saja ngendikan Allah Ta'ala fadima kasabat buat sing kulo-kulo la yu'akhidukum wa billahi fi aymanikum wa la yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Jadi Imam Bukhari saking alimnya sampai gitu kesebut. Babun annal qalba lahu kasbun. Buktinya diistilahkan Allah bima kasabat qulubukum. Berarti ada isnadul kasbi ilal qulub. Berarti fal aqidah kasbul abdi. Ya fal akidah kasbul akdi. Paham ya? Yeah. Kalau orang Mu'tazilah kan pikirannya kasbu itu ya kayak sholat fisik, sedekah fisik. Tapi nak cara kita ahli sunnah, perasaan hati itu juga kasbu. Itu disebut akidah apa? Akidah. Malah ibarat iman atas tek bil janan wal amal bil arkan wa atas tek napa bil lisan wal lafdu wa talafut apa? Bil lisan. Ikrar apa? Bil lisan. Jadi ini penting saya utarakan. Nah, sekarang padahal ada hadis anak indadzoni abdi. Jadi ketika kita yakin Nabi itu mensyafaati dan nanti nyata-nyata Nabi mensyafaati, itu juga amal kita, ada amal orang lain. Karena kita berkeyakinan itu, ya akan diekspresikan Allah seperti itu. Terus 3, bab syafaat itu Allah masih pakai kasih istisna. Jadi kan wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa mim ba'di ayyadana Allah bima yasha'u. Artinya pintu syafaat bukan ditutup 100%, tapi illa, kecuali orang yang diberi hak Allah memberi syafaat. Nah, ini kebayang enggak orang Islam kemudian meyakini Habibullah tidak bisa syafaat. Wah itu kan kriminal betul. Kowe iso bayangno Nabi ora ono artine ning ngarepe pangeran.
Terus gak didegah, kowe iso bayang. Bayang tok kowe ora. Ini makanya pentingnya ngaji seperti ini. Jadi wong aja men dicekoki satu ayat wa alaisalil insani illa iki kok wis digowo ngalor gitu. Mane tobat paling itu tobat. Ayat itu ora iku tok ana illa seperti wa kam mim malakun samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadallahu liman yasha'u wa ya. Enak apa ayat itu kangelan wis surah ayat kursi ayat itu kembulet tenan. Mangdalladzi yasfa'u indahu illa bi. Itu jelas ada istisna. Kemudian kalau enggak ada syafaat sama sekali gunanya apa? Istisna. Wong kira-kira ada mungkin terjadi. Nanti ada istisna berarti itu terjadi. Lah gunanya opo ke muni komal komila zaitan kemudian nyatanya zait tidak ngajar. Bukan berarti istisna aneh. Mulane ngaji ben sarape ora waras. Mulane kula suwun yen maca selawat iku sing hadir. Dadi aja pelan-pelan kok. Tapi nek ora hadir penting ya rame mah. Lalu kula sering nangis kula Imam Nabi itu luar biasa. Bahkan banyak wali-walinya yang masih ketemu Nabi, bahkan yang yakodotan rasa masih banyak yang ketemu Nabi apa? Tapi yang tidak kok, aja koyo sing edaran makam Nabi itu. Kalau nggak ngedarkan kecelakaan, itu wong nganggur. Sama tak ceritani, wali-wali di sini udah iso ngaji, iso maca muin, iso maca wahab. Jadi nak debat itu lucu ilmiah gaya murah kaya wali-wali saiki. Wali cangkeman. Jadi dulu itu ada wali tenang, ngipi ketemu Nabi. Jadi kamarnya dikasih tahu, sesuk itu cek kosong. Jadi sesuk itu kemis. Misalnya umumnya wong itu bodoh kemis, ini hari ini ngipi ketemu Nabi sesuk dia cek kosong. Di barani ke kiai alim ya wali. Pentingnya wali berdakwah. Terus digawe. Kena apa saya jenengan sesuk cek poso. Aku ngipi ketemu Nabi nak sesuk cek poso. Jabe wali sing alim. Aku malah dikandani Nabi melek-melekan. Sesuk bodoh. Padahal ora tau ketemu Nabi sing wali sing tukang mulang. Nek kan rapati wali to ngono. Pak potok. Tapi terus kok iso aja? Kok beda ya mbak aku ngikuti. Terus digonslok sing wali sing ngipi ketemu Nabi. Hadasani kada wa kada nganti to kanjeng Nabi wa fil Bukhari kada sumul uyati wa hal kana al Bukhari khina rawa hadal hadis syekhuna ibla fal yaqdur wa man rawa hal kana na imam yaqdur wa qala dzalika nabi yaqdur am naib yaqdur fa hada rasul yaqud sumul uyati wa afiru uyati wa huwa yaqdur akhirnya akhirnya si Walid dia tak mau bewanut gue. Jadi dulu tuh wali itu segampang itu ikut ulama-ulama. Saya gak sing sok wali. Wani be wong alim. Semua alim diteror wali yo wedi lah ya. Ora wali blas tadi. Oh nak kula lawan. Ono ngomong sithik-sithik muni ketemu Nabi nek nyulani syariat tak lawan. Ora bakal kualat. Memang harus dilawan kalau enggak itu repot. Makanya di Wahab jelas diterangkan. Kalau ada orang mimpi ketemu Nabi nak khotan min Ramadan, kalau dia yakin silahkan puasa sendiri, tapi nggak bisa menjadi hukum masif untuk orang lain mengikuti dia, karena itu subjektivitas. Misalnya ada orang dalil, tapi man rohani fil manan faqat rohani hakon, itu memang nyata, tapi sing jamin ada yang mimpi ketemu Nabi tenan, sopo, rai-rai ini sing yakin, sopo. Oh, mana wong iku juga tok ya. Wali ku mesti ra ino nur, Pak. Tetep ketara antar wali tetep. Tetep ketara. Ora ono sinyal iku, tetep ketara. Ra iso mandele digotok ra iso. Kudu ono nure raine gitu. Lha iku ono sinyal, ono aturan. Ya iki jelas ya. Ini betapa keramate makanatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti teng akhirat mawon ketika ana hisab Allah dawuh ungdur ya Muhammad karena pas itu Nabi posisinya teng pinggire pangeran.
Ya tentu kita ya yakin tidak ada musyabahah, ya tetap mukhalafatul ilham. Memang gambaran-gambarannya gitu. Jadi Allah hadir itu yang dampingi Nabi Muhammad sama Jibril, nabi-nabi di belakang itu, maksudnya lebih mundur daripada itu. Karena nabi-nabi lain juga bisa angkat tangan semuanya nggak berhak mensyafaati. Nabi Muhammad berani. Ketika pangeran dibodohi wong kafir, kan wis jelas syirik kan. Tapi ning ngarepe Allah tetep muni wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ya iku Allah lek dawuh delok kelakuan ngono wong kafir. Itu betapa maksudnya betapa akrabnya Allah sama Kanjeng Nabi. Jadi pertama sing dikandani ku Kanjeng Nabi mundur. Kepa kadabu ala delok bodoh niku kanthi ning ngarep. Mulane kita berasa bodoh nih. Jujur wae Rabbana dzalamna anfusana. Dhewe takoki, kowe dolem nggih Gusti. Bolak-balik tapi bolak-balik. Jujur. Berarti kan bener. Nggih, sakit. Nggih, sakit mau. Ayo jenengan sepuro nggih. Jadi wong mlebu neraka iku ana loro, tak warai carane ra sida mlebu neraka. Iku maksud. Sampeyan kok delok ning Ihya juz terakhir. Jadi kata Imam Ghazali, saya menutup Ihya tabarruk dengan cerita dua lelaki ini. Jadi saya Imam Ghazali tabarruk dua lelaki. Jadi ada dua orang sama-sama di neraka di kerangkeng. Singkat cerita terus pangeran diceluk. Malaikat celuk wong loro iki. Diceluk Gusti cek ning jero kerangkeng. Bareng sing arepe pangeran diuculi kerangkeng itu. Diuculi ditokno. Bareng ditokno. Bareng ditokno. Enak ning rokok pangeran. Wah, mboten enak. Enak ning rokok, mboten enak. Iya, tapi kan itu nyampe maksiat kan berrokok itu mboten enak. Kalau malaikat balik nonton. Nah itu yang satu tuh Melayu moron rokok, Melayu bukan terbang. Kenapa? Dulu tuh kan pengen di, pada sen rokok. Karena pengen balik, yo saya balik neng rokok. Buan terbang. Lu tuh kok buan terbang? Gusti, sudah lama sekali saya di dunia anak jenengan perintah ora tahu tenanan. Enggak. Mulane niki saya ada ingin melakukan kesalahan yang Melayu biar dan rokok. Besok nambali dan rokok Melayu. Terus pengiran berhubung loyal itu pengiran serasi. Lain ke sebenarnya kalau pun rokok Melayu. Lu tuh kok semangat karena zaman tentunya. Itu satu kan. Oke, sepakat ya. Lha iku ana Ihya, kok delok. Ning terakhir Imam Ghazali nutup kitab apa? Ya. Terus kedua, ana sing pas semangat pelengahan. Lha kenapa men pelengahan ya kok? Gusti, saya itu tidak pernah ngira setelah engkau mengangkat saya dari neraka kemudian mau mengembalikan. Yo, pasti terus. Karena anak indagoni gigi. Makanya Anda hanya punya pilihan dua. Pelengahan atau semangat. Ya, pilihannya dua, pelengahan atau semangat. Ya sih kutok pilihannya. Tapi kena bakat ahli neraka, lala yo ora pelengahan yo ora semangat. Terus bakat yo. Bakat. Jadi lala tetap orang rokok tapi lelet, yo ora melengah. Berarti kan masuk definisi dua ya. Wah, ini guys. Yang rokok akhirnya. Lah maksudnya kalau ngeten nggih, sampean ngerti nek Quran sadiqubah dulu. Wis jelas pangeran dawuh wala saufa yu'ti karabbuka fatarda. Muhammad, kamu akan saya beri sesuatu kemudian Anda puas. Dan jawab Nabi wala ardo wa wahidun min ummati finna. Saya tidak akan puas selagi umatku ijabah masih ada yang di neraka. Ternyata pas nisab pun Allah masih ngendikan unggul. Nabi dikasih otoritas apa? Makanya ini penting saya utarakan berkali-kali bahwa maka natu Rasulullah itu spesial. Nah, tentu yang termasuk panitia kiamat segera kena hisab itu wali-wali tadi, kayak Abi Yazid Al-Bustami itu masyhur. Muridnya baca wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati apa? Semua. Abu Yazid pempan. Barang nangis muridnya jangan. Liwan cerita orang digiring ke surga itu bergerombol-gerombol. Abu Yazid pempan. Muridnya jaga, bakas swarga kok. Nangis. Guruku karepe. Barang takut, 5 ada ya saya kok jenengan malah nangis. Lah iya umur swarga mati digiring nang ndi wae.
nang diwai, wae wong iki. Dadi dipetai ae. Nang diwai. Ayo keluyuran nang diwai. Woi, penting wali-wali kan. Terus muridnya kurang ajar tak. Lah dira pas iku tempu. Aku pas iku sawara pangeran. Dadi ra apa? Iki maksud innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Orang-orang pas iku, orang-orang parke pangeran. Pas iku panitia kiamat. Jadi pas pangeran ngisap dekne wis jejer. Inda malikin muqtadir dekne wis jejer pangeran. Dadi ora perlu giring-giringan. Dadi ya, tapi kowe kan gak abu ya. Ya, tadi mungkin ya kayak Noel berarti Skandinavi sop awal, nabi-nabi ulul azmi, amatur rusul, wali papan atas, menengah terus bawah. Ya sesuai kelasmen apa? Tapi ya juga enggak jalan. Tapi kalau percaya tenang bahwa itu memang nyata karena tadi ya kita ini zaman di dunia itu menyaksikan bahwa Allah itu kuasa. Dan tidak itu saja, kita memaklumatkan di dunia bahwa Allah lah yang harus kita sembah. Nah barokahnya kita jadi syahid, asyhadu kita bersaksi dan kesaksian itu kita maklumatkan. Insya Allah nanti di akhirat kita jadi syuhada, jadi saksi. Di mana-mana saksi di pengadilan itu tidak kesakitan. Yang orang sampai jadi saksi artinya selesai perkaranya, karena dia kelasnya sudah jadi apa? Saksi. Makanya Dewi pengiran penting, justru sama juga kalau di namu bila warusuli ulai kaum masjid kikuna wasyuhada wasyarabi. Makanya kita ingin jadi wasyuhada wasyarabi. Kita jadi syahid, posisi kita sudah pinggir pengiran. Berarti orang melok juga orang. Sing wani karo sapa pinggir pengiran jadi karo. Bukan gak mungkin pinggir pengiran sih. Karo. Wah marki ora aman. Tapi makomong kudu siddiqun. Ora sudah sotik tapi siddiq. Balago. Jadi mana mus papan atas. Jadi uteknya iman tenan kayak tadi sudah punya logika wajibul wujud. Pokoknya imannya jos tenan. Itu siddiqun. Apa? Siddiqun. Nah nanti kalau sudah makom itu nanti wasyuhada indah. Lahum ajruhum wa nuruhum. Dia punya nur. Wah itu seaman. Itu nanti Nabi kan gak mungkin kan nyafaati kabeh. Mungkin di pasar sing ngene. Urusi. Nah ini penting, makanya kan sekarang itu kelirunya orang itu ngaji dak khatam. Mau amen mendoktrin wa alaysa lil insani. Wa syafaat runtuh, doa runtuh, ziarah kubur runtuh. Kapalane Mbak. Wa alaysa lil insani la masa. Wong sanu amale dhewe, di ayat liyane nak syafaat ngono. Dene ora hafal kok malah takon. Aku kubur goblok kok pedine ngono. Ndi bukti ayat liyane nak ono syafaat. Lah sing ditakoki sing percaya syafaat ora hafal. Dadi sing percaya ono syafaat ora hafal ayat. Harus. Ya Allah, ya Allah. Kok bolak-balik ora pemandangan. Nah sing waras wis meneng wis piye. Barno, itu ya jadi rezekine, bengo, sebenarnya contohkan yang akhirat di sini suaraku. Nah, kalau rencananya jadi panitia, jadi wasyuhada, jadi apa? Wasyuhada, karena dan orang itu memang harus jadi syahid. Masyhur kan ada ulama yang, ya namanya ulama kan manusia juga banyak salahnya, kemudian dihisab Allah. Dan hisabnya itu berat sekali, yang hatta kada yahlik, dia hampir saja rusak. Terus ketika mau rusak kata Allah, lanturoa kamu tidak usah khawatir. Innaka majjadani fi ardi. Kamu ketika di bumi sering muji-muji hukum, kamu pengagum hukum saya, kata Allah. Maka terus Allah nyuruh malaikat, do'u kursiyan tahta arsy, yumajjiduni fi sama'i kama yumajjiduni fi ardi. Saiki dhisik sering muji-muji hukum. Neng bumi, senajan tuh salah akeh dari bumi. Saiki kayak kursi ben yumajjiduni fi sama'i kama yumajjiduni fi ardi. Dia sering muji saya di bumi, maka sekarang biar dia tetap muji saya di wah kelasnya tiga kursi. Lah pasane kowe ning donya mau muji duit, wah duit penting. Jadi pegawai negeri penting, kok gaji tetap. Relasi itu penting. Dekat presiden penting. Mitra itu penting. Amanmu namun penting dunia. Ya saya itu alamat ya. Alamat.
Salah. Rasa terus sama alamat apa? Kelakuan ngene guys. Serasa dijerok-jerok. Aku lagi sih ngomong ini. Penting ya Allah ini. Dunia lucu-lucunan. Lucu-lucunan yang ngenteni mati. Misalnya alasan mangan di pekerjaan wong edan yo. Wajar. Iya. Misalnya alasan apa saja misal. Alasan urip sok kawin pitik yo. Oh iya. Sopo. Ning donya kerene kok. Dari Imam Ghazali nak ngritik kan. Kamu jangan pernah bangga nikmat sing tas tariku dia ibn nikmat sapa al-bahai. Misalnya kamu bangga makan kewan yo makan, jimat kewan malah bolak-balik. Pitik malah gonta-ganti. Enggak usah bayar malah. Ayo bangga relasi kebo di komunitas. Gajah itu hewan. Oh ini relasinya agak. Apa itu? Makan buah sehat semurah ketek malah makan. Maka kamu harus bangga dengan nikmat sing khasnya manusia itu sujudnya manusia. Nah itu Imam Abu Bakar ngendikan jare sapa Abu Bakar sopan ngendikan elek apple. Tapi eleke wong saleh dadi apik. Eleke wong saleh maksudnya ngendikane kok elek tapi wong saleh yo tetep dadi apik. Nek ana wong sombong, yo bakar agak curang. Metu kok dalan yo ping pindho melete. Iya kan? Pertama metu mani kau wong lanang kan metu wadakar. Berarti tidak makroju boleh dakar. Bariku dadi bayi metu kodi. Makroju boleh pun sah. Berarti nek metu kok dalam yo piro? Iya Abu Bakar lak gesek wong nek melete. Metu kok dalam yo melete. Jadi sahabat nak bully wong supaya gak mulai itu dijono sama. Makanya enggak ada orang sefase sahabat enggak bisa. Jadi sahabat tetap jamek. Apa ya kualitas dawuh Nabi yang jamek itu tetap terwahyukan kepada periode apa? Sahabat. Wah kualitasnya luar biasa. Beda. Sahabat itu tetap beda. Jadi nak ngendikan itu apa? Terus era ulama tabiin juga beda. Jadi nak ngendikan itu masuk akal. Tidak contohnya kayak ngawur. Sama saya pernah ya ada tabiin sesama ulama. Koncone dibutuh judes e pol. Dengan cerita itu, mbok manakipan mbok koncone itu disuguhi mangan mewah, padahal wonge sering kekurangan. Pas sampe mangan ditumplek sing wedok. Kok enak mayoran terus sing aku bojo mrah mbok urusi. Wah, kayak apa malunya ulama sing bojone apa? Singkat cerita terus, ulama yang tamunya tadi gandeng-gandeng yang soibul bed sing yang susah tadi ini sih digandeng. Kowe ning zaman mondok dhisik pas sampe mangan ditumplek pitik. Asiko kita marah dah. Ya udah wong pitik. Lah iya, bojone bodoh. Wong kita demi pitik saja ada enggak marah padahal bojomu luwih afdol timbang pitik. Oke, anggap aja kayak peristiwa itu. Jadi ulama dulu itu apa ya? Jadi sisa-sisa kecerdasan. Iya, kecerdasan nubuah itu khas. Terus ada ulama sing dikandani kowe di penyakit seneng duwe ra ikhlas. Itu ya ndak marah ketika ditanya. Loh kamu itu disebut F-mu kok ndak marah. Umumnya orang disebut F-nya itu kan marah. Oleh ngendikan analoginya masuk akal, Gus. Lau anna rajulan akbar bi anna fi tahti jubatika hayatan akhra. La sakarta. Umpama saiki ana wong crita klambimu iku ana lalo, utawa ning ngisor jubahmu ana akrab kala jenenge. Kowe matur nuwun ta ora? Ya matur nuwun ngono barang bae. Fal hasad yadur. Wasul qalbi yadur. Wadambu yadur. Saiki dosa iku bahayane ning dhewe. Ana sing ngekeki kabar kan kudune matur nuwun. Kok mantap. Jadi lama dulu itu enak saja itu happy ini. Saiki kan wong rapat ulang. Pidato ora jaminan ulama lho, beda. Beda, maksudnya ulama beda, tapi ya apik, Mas Nabi ya. Tapi ora kelas ya, tetep ora. Lane ono kasirun utobahu qalilun ulama karena memang beda, Pak. Beda. Jadi aja dipaksa sama wong teke wis. Beda dipaksa. Tiga itu terus ada kul falillahil hujjatul baligh. Jadi Kanjeng Nabi dhisik nak didik supaya wong nyepelekno donya iki gampang banget. Sampeyan delok teng hadis Ibnu Majah. Sok ben ning akhirat tuh yuk
tabi an'ami ahli dunya. An'am wong paling enak uripe ning dunya. Ya taruh saja misalnya wong orang terkaya di dunia bi an'am referensi Nabi bi an'ami ahli dunya. Orang paling nikmat zaman urip ning dunya. Terus bariku singkat cerita karena dia kafir dilebokno neraka. Iku mek pangeran dijajal tok, orang dilebokno Nabi. Fa masahum satan finnar. Kamu delok dulu. Afatnya seperti yang saya katakan. Fa masahum satan finnar. Dicelup tok mek pangeran neraka. Cep. Terus dijupuk nek. Enak. Buat gak kenikmatan zaman ning donya ana artine gak dibanding tuh. Wah, mboten enten artine. Umpama donya sak isine ken nebus tak tebus. Terus dari pangeran, ora butuh mbok tebus donyamu sak isine. Aratu ahwana min dalik. Aku kepengen rego sing luwih murah timbang donyamu sak isine. Iku mau kowe tak kon ra sirik tok. Fa baita illas syirka. Aratu ahwana min dalik. Fa baita illas syirka. Aku kepengen sitok-tok kowe ora usah nyirikno aku, tapi kowe fa baita illas. Wes, bariku terus. Yuk ta, orang yang paling loro ning donya. Kowe re melarat di sio-sio. Tapi iman apa? Iman. Wes melarat e pol, mertua ora percaya, ibu ora percaya, kanca. Wah, apa mana lembaga kredit tambah. Kowe tak larane ku tak. Sebab pangeran sih. Wah, kok nang swarga. Sebab nang swarga tak kok. Ning donya mloro, mboten blas kesini. Kalau memang walse semacam ini, gak gunane blas, mboten masalah. Iku karena Nabi yang didik sahabat sing melarat ora tau donga diudik, gak apa-apa, cemen. Nabi ndak duwe sukses. Lagi saiki ora sukses diri dhewe ora wani. Ini dhewe ora dinyali, urip tanpa duwe gak duwe. Kiai nek kita penampilan barang iki. Performa ya. Yo kan isin misalnya balik kok mobilnya dorong kan. Akhirnya maksa kredit. Nah, mulut kendel barang mulut entek. Waduh. Kalau gak jelek tuh orang balik kabel. Ya tapi rapopo ini aja. Cuma itu Jamiul Kalimnya Nabi. Jadi sahabat itu sukses mengentengkan kemelaratkan pada dunia itu enteng. Ya kebetulan. Itu sih maksudnya Nabi. Lihat tadu bihi min adzab yaumil qiyamati ma tuqbila min. Jadi Nabi lagi gambaran gitu. Yuk tabi'an ami ahli dunia. Orang paling nikmat zaman itu. Gue pengen dicelup notok cep. Nah bandingkan dicelup tok wae ape digenteni sak donya sak isine. Bayangkan nek iso kabar selawase. Kayak apa susah. Akhirnya apa sahabat terwong kafir sing bergelimang harta wis ora terang. Jadi sudah masuk la tamud danna ainaika ila ma matta'na bi. Nah saiki ora malah wong ngapalo donyane wong. Makanya termasuk cerita legenda di Pondok Sidogiri. Ini nyata. Itu ada seorang satu kamar sama Ki Abdul Wassal yang sekarang Ki besar di Bangkalan. Singkat cerita satu kamar ini yang satu jadi kaya raya, mobilnya banyak, terus anaknya banyak, pokoknya kaya raya. Yang satu jadi orang kaya, yang satu enggak, tetap miskin istiqomah. Ada dulu satu kamar. Singkat cerita yang miskin apa? Akut ya. Miskin wes akut. Padahal dulu ditirakannya itu bareng main ke Ki Abdul Wassal. Ya semoga cerita ini benar, tapi masyhur itu cerita ini. Wah, saya ini kecewa sama kamu. Dulu ketika kita di pondok sama-sama zuhud, sama-sama warwali. Tapi kamu sekarang kok ayah punya mobil 5, punya tanah sekian, punya pokoknya dunia itu. Terus cari Ki Abdul, kamu itu sufi model apa? Orang di dunia dewe, orang dunia wong. Maksudnya awe sufi ya raro dunia, lagi raro dunia dewe, raro dunia. Kamu itu sufi model apa? Coro intinya anak tadi nggak bisa jawab. Coro mau casa iki sufi milenial kan. Tapi yang jelas orang sufi kan punya kenaifannya sendiri. Coba sekarang kiai-kiai yang sufi itu kan sering kritik kiai-kiai besar. Kiai besar itu tumpahannya mobil malah mobil duit ya. Wong sufi kok ngapal donyane wong.
Wong sufi ro donya ora oleh malah ngapal. Ngapal diane wong. Wah nang gebleke wong. Aturane wong sufi ku la tamudna aina ila ma mata'na bi azwaja minhum zahratal hayati. Mesti linaftina. Lah saiki sufi saiki aksaromat dahu ila amwalil ghair. Ora malah sumpah dulu. Bisa gue senang orang sufi, sama lihat di Hayatus Sahabat. Bisa uang saking alim ya, alim waras maksudnya orang krono sinau tafsir. Memang otaknya waras. Makanya saya sampai sekarang itu berburu tafsir yang dari jenis ini. Kalau tafsir gak jalan, Sofi kan biasa. Tapi saya sekarang berburu tafsir yang dari orang wali-wali, spontan. Nang ulang tafsir gitu, jadi benar. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dunia itu fitnah. Fawawa nahnu nastaziduhu min. Jadi dunia ku fitnah. Wes ngerti nak fitnah kok dunia mbok tambahi. Berarti kan nambahi. Jadi wong sufi bisa ku nak ngarteni Quran cek penae. Innama amwalukum wa fawawa nastaziduhu min. Tapi kita ini malah menambah fitnah. Wae kan kiki saya kan lucu nak dunia ku fitnah. Tapi pengen nambah mobil, pengen nambah Bojo. Jadi waktu ini saya cek gampang itu. Nah saya ini kan enggak ngomong fitnah ya seon, seneng dunia ya seon. Jadi Quran sing diwaca mek kelakuan itu ora sinkron. Ora tau ya paham ya. Gampang wae ngono. Serai iso lakoni lah penting ilmune bener ge. Syukur-syukur iso napa? Ilmu itu tidak boleh berubah. Ilmu itu hak. Soal iso nglakoni itu nomor 2. Penting ilmu itu hak. Enggak boleh ilmu itu salah. Kita harus punya otoritatif ilmu. Mun kula terus. Ungdur ya Muhammad kaifa hale kaya apa kadhe gorono sapa ngake alam bisi mengatasi awak dhewe wong akeh. Binaf disip. Kami jadi rasakan betapa cintanya Allah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ketika faslil qada yang didhawuhi Kanjeng Nabi. Itu lewat kelakuan kok ngono. Jadi ketika Allah dibodoni wong musyrik karena mereka bilang apa? Wa wa rabbina ma kunna musyrikin. Itu pertama yang dilihat Allah siapa? Kanjeng Nabi. Nabi Ungdur ya Muhammad kaifa kadabu ala. Kelakuan kok. Nek kesuwen takoki pangeran terus rasa bodoh. Tahu dosa nggih. Sering. Tahu bodoh nih wong sering. Kan kira kok lali Gus. Lah terus saiki piye? Nggih namung ngarep-arep makfirah itu. Lah iku insyaallah ora umur ke fadah lebu. Jujur mati umat iki jujur. Insyaallah baru kayak jujur iku. Insyaallah di sepuro. Amin. Ana kita kok ya. Lha apa? Golek apa? Oh jujur ae. Gak usah bodoh nih. Jujur. Wah, wong drengki ngene. Ayo jujur aja bilang, tapi gue apa kalau itu? Jujur aja. Ya jujur tapi ya jujur loro lah pembindu. Gue boleh fitunya hasanah. Ungzur, delok asira yang Muhammad kaifa hale kaya apa gadar bukrana sapa wae alan sing ngatasi awak dhewe ngake. Binaf di syirki lawan nafana syirik andum saking wong akeh. Padahal dadi ilang ewo kan bisa ilang anu sang ngake koma perkara tantang sapa ngake ya karo. Gue gawe-gawe sapa ngake rumah apa ing atas wong nasroka sing wong serius. Wa minhum lan iku setengah saking wong akeh sing munafikun manut wong ya samiru kang nguntit sapa man ngrungokno tenanan diri istimewa ile kamaring sira. Tidak korban nalikane maca sira. Dadi riyen ya ana penguntit. Dadi ngaji tapi niat apa? Nguntit. Wong dhisik. Wajah analan gawe sapa ingsun ala kulubi ngatasi atine wong akeh akinatan siji tutup, akhiatan siji tutup. Ayat qahu lik Allah ya qahu supaya paham sapa ngakeh ing Quran. Jadi Quran itu sangat-sangat punya gengsi. Jadi ora ono kitab suci sing digengsi kaya Quran. Mbok dirungokno kaya apa ambek wong munafik, ambek wong kafir. Tetap mungkin lafadznya sama, tapi tetap ditedir gak paham. Namun ditedir karena Quran terlalu terhormat untuk dipahami mereka. Lan disebut waja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu. Jadi di hati mereka kata Allah saya kasih tutup supaya mereka tidak paham. Ya bamus supaya ora paham sapa ngake Al-Qur'an. Itu nyata bisa. Kalau ngerasa tenang. Saya itu berkali-kali sinau Quran pakai akal saya. Itu tidak sepaham kalau saya pakai nur saya. Karena memang ya Quran itu punya gengsi. Dia tidak mau dipahami pakai akal.
Tapi pakai apa? Nur. Pakai apa? Nur. Ya nurul qalbi, pakai salamatul qalbi itu malah bisa. Saya sering ya misalnya punya pahaman sesuatu yang nggak ada kitab, tapi ternyata setelah lama ketemu ulama dulu, jelalah pernah berpikir kayak saya. Padahal saya tahu itu sebelum baca kitab itu. Karena tadi memang itu bisa dipahami dengan nur. Apa? Ya kayak tadi misalnya saya pernah berpikiran assalamualaikum. Kenapa pakai khitab? Apa memang Nabi itu hadir? Jika kita bilangnya alaika. Nah setelah ya sudah saya punya keyakinan gitu. Ternyata setelah baca Al-Anfas Az-Zakiyah Al-Habasyah itu Sayyid Ali yang ngarang Singkudura bilang wa alamu annafikum Rasulullah. Kamu jangan ngira bahwa itu zaman dulu. Sekarang pun annafikum Rasulullah. Beliau ya, sekarang pun kita ditugani Nabi. Ternyata itu ada padanan-padanan di hadis-hadis tadi hayati khairul lakum wa mamati ya khairul lakum. Di antaranya adalah saat saya ketika sudah wafat kata Nabi saya jejer Allah. Kalau kamu baik saya hamid Allah dan kalau kamu buruk saya mintakan ampun. Itu disebut walau annahu izzalamu anfusahum ja'u ka fastaghfiru wa wastaghfara lahumur rasulu la wajadu wa tawwabur rahim. Wa fi adanihim lan iku ing dalam kuping-kupinge wong akeh tak gawe wakron ing tutup. Somaman dicek tutup. Kala ismau namo ora krungu sapa wong akeh Quran sama atau bulin sima atau bulin sami. Sama simak sami dan master kenal. Kelawan krungu sing dadi nopo. Ciri utamane ngene wa iyaro lamun ningali sapa wong akeh kula ayat. Mereka sebenarnya tahu ayat itu tapi la yu'min dia. Mereka tetap beriman dia kan. Hatta idza ja'u kasiko nalikane teko sapa wong kafir akeh. Yo kafir iso bentuk munafik iso kafir tenan ka ing sira. Akhire yo jadi ku namung kok padha bantah sapa wong kafir akeh ka ing sira. Misale oleh bantah ya qulul ladina kafir. Ya qulu mutawaffa ladina kafaru biro-biro sing kafir in hadza emah. Orang ngerti Quran itu lah satu awalnya kecuali cerita-cerita kedustaan zaman di sini akadikul awalid cerita-cerita kedustaan yang di sini. Kalau atau cerita-cerita sendiri awal ajaib dalam cerita keajaiban. Jam ustur, jam elafat ustur demi kan. Makanya seperti yang saya bilang tadi, kita mau tidak mau itu harus tahu bukti kebenaran Quran. Meskipun kita tidak karena jadi ilah. Saya ulang lagi. Misalnya gini Gus Afif ya, kalau orang kafir kan ngeklaim Quran itu asatirul awal. Kita harus bisa menjelaskan, padahal tidak semua Quran itu asatirul awalin. Misalnya ayat saintis. Ayat saintis itu kan mau tidak mau fakta yang berkembang sampai ila yaumil. Itu kan nggak mungkin cerita. Makanya menurut saya santri itu harus ngerti falak. Meskipun ilmu itu ya kamu nggak suka. Saya tuh tidak suka falak, tapi ya bisa. Meskipun tidak nekuni, tapi bisa. Karena tadi piye-piye kitab Injil enggak ada itu, Taurat enggak ada itu, tapi Quran memaklumatkan asyamsu wal qamaru bisbah bahwa adanya matahari dan rembulan itu menjadi alat hisab. Makanya ada hisab samsiyah yang kemudian dinamai miladiyah, ada hisab qamariyah yang kemudian dikatakan apa? Hijriyah. Nah, seperti itu kan enggak mungkin dikatakan asatirul awal. Makanya menurut saya ketika Quran dikritik, ini misalnya fiktif, ini misalnya cerita-cerita dulu. Kelirunya santri kadang membenarkan alasannya Quran ada cerita Nabi Adam, Nabi Lot, Nabi Hud. Tapi Quran yang cerita seperti itu hanya berapa persen? Yang saintik kan banyak dan bisa dibuktikan secara ilmiah kayak waladi ja'ala syamsa diya wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Itu kan nyata. Barokahnya kita tahu hisab, kita tahu gerhana itu kapan. Bahkan nama gerhana kita tahu, itu kan sesuai target pangeran. Pangeran dari awal kan lita lamu ada desinina. Artinya kalau kamu menguasai ilmu hisab, pasti kamu tahu kapan gerhana, kapan selesainya, di ketinggian berapa, di piringan berapa. Itu kan nggak fiktif, semua orang tahu. Apa batu rekan roh grono ngenteni terjadi. Bahkan sebelum 10 tahun sudah dihitung. Dan itu terjadi di tanggal, bahkan di jam, bahkan di menit yang sesuai itu. Tapi berhubung gue santri dukun terus rasa seneng ilmu kalah. Bareng rasa seneng dari ilmu ra penting. Padahal itu termasuk ilmu-ilmu sing sorohatan fil Quran disebut secara sori fil Quran li ta'lamu ada tasiri wal hisab. Makanya kita harus jadi ulama itu yang waras betul. Meskipun ya itu tadi mungkin ada orang yang enggak spesialis tapi tetap tahu. Saling mana zil qamar itu berapa? Sekitar berapa hari, 2 hari, kali ini bisa sekian, basito sekian. Meskipun itu enggak bidang.
Sudah dimubarak, kok pengajian swarga. Nak orang rokok itu sopo. Nak nekani majelis Rasulullah karuan swarga. Ya biasa aja, pidato tidak usah ngancam-ngancam. Ngancam-ngancam biasa, ngancam-ngancam. Aku ra ngilingi dekne mubarak tak lawan tapi sakit. Tapi ora usah nglawan zaman Nabi Sugeng ngaji. Masyhur Nabi kok Nabi kekasih punya ngaji. Tengah-tengah ngaji orang sahabat gawe pacul liwat era melok ngaji. Terus sahabat do komen. Wah celaka banget kan ono Nabi ngaji ra leren ngaji malah enak-enakan gawe pacul kerja. Nabi apa dawuh Nabi? Wong iku ya wong apik. Dene kerja demi anake, demi keluargane iku ya sare. Kayak apa Nabi kan? Jadi sing ngaji ning majelis yo apik, sing kerja ora ngaji yo apik iku yo syariat. Kiai saiki gak legowo. Jajal wis tuh pidato santrine gowo pacul. Mbah tak sawarin, Mbah. Gak ngergani kiai. Ngergani. Gane gitu. Lu kanjeng Nabi sing nabi tenang ae tengah ngaji ora sahabat sampe gowo pacul santai. Iku ya apik to niat. Jadi ketika dikomentari sahabat yang lain itu Nabi belok. Kayak apa kolban salimannya Nabi? Bener kolban salim. Itu jiwa besar. Itu Nabi tenan. Dan nak warasatul anbiya yo ngono. Nah ora ora usah ngaku warasatul. Lu mboten guyon tenan. Paham ya, jadi kula suwun. Jadi kita ini kadang terjebak ketika Quran itu di sini ceritanya orang-orang dulu. Kadang kita membenarkan karena ada cerita Adam. No. Sebetulnya Quran yang cerita itu hanya berapa persen? Itu pun tentang nabi-nabi dibuktikan secara fisik. Misalnya gini, kaum Sodom itu kan diceritakan ada laut mati, ada bentuk apa? Fisik. Bagaimana dikatakan asatir kebohongan kalau ada bentuk fisik? Otentik lagi. Misalnya Fir'aun, ketika Allah bilang fal yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka nyatanya yang lainnya hilang. Yang ditemukan hanya Fir'aun. Dan ternyata Fir'aun zaman itu orang sudah ditakdir bisa membalsam Fir'aun ya karena Allah mengilhamkan supaya Fir'aun itu abadi karena fal yawma nunajjika bibadanika. Coba kok akadib di mana? Belum ayat-ayat fisik. Ya tadi misalnya wasama abanina haqi aidi wa inna lamus itu masyhur. Penelitian NASA alam ini memang membengkak. Jadi alam raya ini tambah lama tambah membengkak terutama atmosfer. Wa inna lamusiun apa? Ya mengembang terus. Makanya suatu saat pasti meledak karena pasti enggak kuat kapasitasnya. Nah, itu kan saudara Allah ketika bilang wasama abanina haqi aidi wa inna lamusiun. Jadi kecenderungannya tambah tausiah tambah iya tambah meluas tambah menggelembung. Pasnya itu menggelembung. Itu lama-lama kapasitasnya kan enggak kuat enggak cukup. Lagi seperti itu mau apa? Mau dikatakan akademik kan enggak mungkin. Tapi problemnya yang neliti Quran sendiri santri. Nasib Quran itu dukun mah waki amari di duwe. Rohat mari wong cepet mati. Iki diwaca duwe mari-mari. Nek wonten koyo perdukun. Yo nek sing wis profesi sing potongan rata-rata setelah nekuni ini, tapi nek sing bakat-bakat ngalim yo aja melo-melo. Tapi yo juga gurus gini wong mesti ya. Ora apik. Tapi ya ojo kabeh. Sepidato ya ben aku lah ben. Iki kok si arek Islam, tapi ojo ngancam-ngancam. Wis sing teko pengajian nggih sae sing boten nggih. Sae. Sing elek maksiat, Pak. Sing nyangoni nggih sae berarti rohake kiai. Sing boten nggih sae mungkin rumah wong tuane. Ojo sing ra nyangoni ora seneng kiai ora usah ngono. Iso wae sing ra nyangoni mergo tahu hake wong tua, hake anak. Berarti si Ramanyo ini pinter berkorok berdoai. Ini kudu jiwa besar. Wani ngomong bener. Wani yo kiai tenan. Wahum te wong akeh yen hawana iku nyegah sapa wong akeh anasa yang manusa anu sanging Quran. Manane anit tiba nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayan au nalan ngeduwi sapa wong akeh anu sanging Quran ya tabaatu nate sing ngeduwi sapa wong akeh anu sanging Quran. Fala yu'minuna. Monggo ora iman sapa wong akeh iki Quran. Wakil alam den dawono apa ngene hasil turun ayat ya bitolib den kana yang karena ana sabu talib yang hae nyegah sapa Abu Thalib ana ada saking nglarani kanjeng Nabi tapi wala yu'minu lan ora iman sapa Abu Thalib iki.
Wa yuliku nalan ora padha ngrusak sapa wong akeh. Binak iklan ngeduwi anu saking Quran. Orang rusak illa anu sawung kecuali awak dhewe. Jadi ini jelas ya. Ciri utama tiang kafir ngeduwi Quran. Makanya kula jenengan kudu syukur. Ya kita ngaji Quran. Paling enggak kan ciri khas kita itu marki Quran. Nah, saya ora paham lah gue jalan ngalor gitu. Paling enggak dengan itu kita terpisah dari status wong kafir. Status wong kafir ngeduwi Quran. Kene go kolar ngalor. Alhamdulillah. Beda dengan orang kafir malah gowo sarai tafsir gowo jalalan gak trimo gowo sawi gak trimo nek go jim bro sampai keren dong keren ketika orang kafir menjauhi Quran kita bawa Quran kemana just illa anfusahum kecuali awak dhewe wong li ana dororo ukron sabene dorore ngeduwi Quran dororan nahi anil Quran iku alihim ing atase wong kafir dhewe wa masyurun alam orang ngerti sapa kufar atau orang rasa sapa kufar bidzalika ay biqauli dzalika yuhlikuna napa anfusahum